Cilincing darurat besi, halte pun dipreteli. Ya ampun, ini halte apa wahana halang rintang? Kok bolong-bolong begini? Yap, di tengah gedung dan fasilitas kota yang makin modern, masih ada pemandangan yang bikin dahi mengerut. Lantainya bolong, kacanya hilang, besi-besinya pun raib entah kemana. Dibilang bangunan terbengkalai juga tidak. Pasalnya sejumlah warga pun masih menunggu bus di sana. Bagaimana bisa halte-halte ini bernasib suram? Tim Titik Target Trans 7 melihat langsung kondisi halte Pasar Cakung yang sempat viral di media sosial ini. Dan benar saja, kondisi halte memang sangat memprihatinkan. Walau kabarnya sudah tidak aktif, ternyata masih ada orang yang naik turun bus dari halte di sini. Entah karena terbiasa atau karena tak ada pilihan lain, halte-halte ini tetap jadi tempat menanti angkutan umum. Menurut warga setempat, halte Pasar Cakung sudah lama terbengkalai, sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu. Tanpa ada penjagaan, besi-besi rangkai yang dulu kokoh hilang dicuri satu persatu, hingga menyisakan rangka penopang saja. Ya saya memang warga sini ya mengharapkan halte itu aktif. Udah lama terbengkalai itu ya saya nggak tahu ya, permasalahannya nggak tahu. Rasanya menyedihkan ya, karena kan berbahaya juga, karena kan nggak ada pembatasnya, udah pada hilang itu ya kaca-kacanya. Jadi kalaupun ada yang di situ, saya rasa kalau untuk keamanannya kurang. Tak seorang pun warga yang tahu dalang-dalang hilangnya dari besi-besi halte ini. Pencurian besi halte biasanya terjadi di malam hari saat lingkungan sekitar sudah sepi. Kalau untuk siang hari sih saya rasa nggak ada. Karena kalau sudah lama saya perhatikan juga nggak ada yang mampir ke halte itu pun nggak ada. Hal senada juga diungkap sejumlah pengguna jasa Transjakarta. Kerusakan halte Transjakarta ini seolah dibiarkan berlarut-larut. Tak adanya petugas keamanan yang bertugas menjaga halte di malam hari juga membuat maling besi leluasa. Akibatnya nggak cuma halte Pasar Cakung, bahkan hampir seluruh halte di kawasan Cakung pun rusak. Ini kan tadinya bagus semua, tapi belakangan ini habis semua deh. Kalau saya tahu dari sini sampai Pulau Gadung habis semua halte, terutama yang di tengah itu Pak ya. Untuk membuktikan kesaksian pengguna Transjakarta ini, kami pun menuju halte Cakung Cilincing. Halte ini berada tepat di bawah jalan tol Jakarta Outer Ring Road. Dan benar saja, kondisi halte ini pun cukup menyedihkan. Walau tak separah halte Pasar Cakung, halte Cakung Cilincing juga kehilangan sejumlah bahan konstruksi yang terbuat dari besi. Halte ini pun terlihat luput dari pemeliharaan petugas. Lantainya berdebu, besinya keropos, dan tidak ada pula tempat duduk bagi warga untuk menunggu bus. Meski begitu, warga tetap ramai menggunakan halte bus Transjakarta ini. Kadang ya susah ya mau duduk gimana juga karena kelamaan kan, terus kadang tapi ya enaknya di sini karena emang adem juga nunggunya gitu, jadi nggak terlalu panas juga. Cuma kalau ngeliat kayak gini kan gak enak banget gitu. Jocelyn sendiri menginginkan halte ini bisa diperbaiki. Selain mempercantik tampilan, juga meningkatkan kenyamanan warga pengguna bus Transjakarta. Jadi kita tap in tap outnya itu nggak harus di dalam TJ-nya. Kita juga nyaman untuk nunggunya, terus juga ada pelayannya juga di sini harus nungguin gitu. Pemandangan suram juga mewarnai halte-halte lainnya di wilayah Cakung. Entah memang dibuat seragam atau karena ada unsur kelalaian. Pembiaran kondisi ini tentu membuat wajah kota Jakarta menjadi begitu terbengkalai.
Iya serem sih, kelihatannya serem sih. Terus Jakarta jadi Bronx banget ya, jadi kayak kota terbengkalai nggak sih daerah sana tuh? Harus ada pengawasan lebih atau gimana? Iya, pertama pengawasan lebih, kedua kan katanya udah bertahun-tahun ya, kenapa selama ini nggak kelihatan ya sama pemerintah, kenapa nggak langsung dibangun lagi gitu maksud aku. Sejumlah kalangan menduga oknum pemulunglah yang menjadi biang kerok hilangnya besi di halte-halte kawasan Cakung. Kondisi ini didukung pula dengan banyaknya pengepul-pengepul besi di wilayah ini, mulai dari skala kecil sampai besar pun ada. Penasaran, tim Titik Target pun melanjutkan penelusuran untuk mencari pengepul-pengepul besi yang biasa menerima besi dari pemulung. Salah satu jenis besi yang menjadi incaran maling besi adalah plat bordes. Lembaran besi tipis ini biasanya digunakan sebagai lantai halte dan jembatan penyeberangan. Ini besi rongsok, besi super, beda harga. Ada yang 5.000, ada 3.000, 4.000 gitu. Sembari menunjukkan isi usahanya, Supardi bercerita bahwa dia menerima segala jenis besi, mulai dari satuan, kiloan, sampai skala besar hingga bertonton beratnya. Supardi sendiri tak menampik pernah menerima besi plat bordes yang dibanderol dengan harga 10.000 per kilogramnya. Sayangnya Supardi jarang menanyakan asal-usul besi yang dia terima. Siapa saja yang mau jual, Supardi beli. Diterima siapa saja, jual diterima sama saya gitu. Yang penting barang aman, bukan nyolong gitu. Barang resmi gitu, saya berani. Kalau barang nyolong saya nggak mau. Sebagai pengepul, Supardi biasa menjual besi-besinya ke pabrik yang mengolah besi rongsokan. Karenanya, tim pun melanjutkan penelusuran ke salah satu pabrik pengolah besi rongsokan yang ada di Jakarta. Di pabrik ini, besi-besi rongsokan dikumpulkan untuk diolah kembali sesuai kebutuhan. Kurang lebih dalam 1 bulan 1.000 ton. Jadi bermacam-macam, mulai dari kelas kecil sampai ke pelelangan-pelelangan di perusahaan-perusahaan itu. Hamzah, sang pemilik usaha, mengaku tak menerima besi yang lebih tipis dari 6 mm. Sementara besi plat bordes yang biasa dipakai untuk konstruksi fasilitas umum, termasuk lantai halte, biasanya punya ketebalan 3 mm saja. Itu besi itu yang premium, yang tebal, kira-kira 6 mm ke atas. Jadi yang kami terima itu. Kalau yang tipis-tipis enggak ya? Ya, enggak ada terima kalau yang tipis. Jakarta memang kota megapolitan yang modern, tempat segala harapan dan impian terpadu, juga tempat di mana segala kesenjangan saling melengkapi. Pencurian dan kerusakan fasilitas publik mungkin dianggap sebagai bobroknya mental dan ketidakpedulian sebagian oknum masyarakat terhadap kepentingan bersama. Namun dengan membiarkan masalah ini berlarut-larut, tentunya akan menimbulkan efek-efek lain yang lebih merugikan.